Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan satu renungan singkat melalui kebenaran firman Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini dapat memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Saudaraku, tema renungan singkat kali ini adalah berbicara tentang mengontrol emosi di dalam diri kita. Saudaraku, berbicara tentang emosi, saudaraku. Seringkali kata emosi ini disalahartikan oleh banyak orang. Bahwa emosi ini memiliki arti yang negatif, yang berkonotasi marah, saudaraku. Contohnya, saudaraku, ada seorang pria, dia memegang handphone dan dia sedang menelepon seseorang. Dan beberapa saat kemudian, tanpa sebab-sebab yang jelas, pria ini dia membanting, saudaraku, handphonenya. Dengan kata-kata kasar, dengan kata-kata kotor, dia berteriak. Lalu tentu saja orang-orang yang di sekitar situ, saudaraku, melihatnya dan berkata, "Loh, orang ini emosi. Orang ini emosi." Maksudnya, saudaraku, orang itu lagi marah. Gitu. Padahal, saudaraku, dalam pengertian yang lebih luas, emosi ini tidak hanya berarti negatif, saudaraku. Emosi ini juga memiliki arti yang positif, saudaraku. Karena pada dasarnya, saudaraku, manusia itu dalam hidup keseharian kita, manusia itu dilingkupi dengan emosi, saudaraku. Karena emosi itu dapat sewaktu-waktu muncul, kapanpun dan dimanapun. Emosi itu sewaktu-waktu dapat muncul, saudaraku. Contohnya saat seseorang merasa dirugikan, saudaraku, tentu orang itu akan marah, saudaraku, kecewa, sedih. Nah, itu adalah emosi yang bersifat negatif, saudaraku. Namun sebaliknya, saudaraku, saat seseorang dia diuntungkan, maka dia akan tertawa, senang, gembira, bahkan bahagia. Nah, itu adalah emosi yang bersifat positif, saudaraku. Nah, oleh sebab itu, saudaraku, dalam hal ini, dan biarlah saudara dan saya belajar bagaimana mengontrol, mengatasi emosi yang muncul itu, agar tidak keluar yang negatif, tetapi keluar yang positif, sehingga nama Tuhan yang dipermuliakan. Haleluya, saudaraku. Pertanyaannya, bagaimana caranya dapat mengontrol emosi di dalam diri kita? Yang pertama, saudaraku, yang pertama adalah janganlah kamu serupa dengan dunia ini. Kita bisa lihat ayatnya, saudaraku, melalui kebenaran Alkitab yang terdapat di dalam Roma 12 ayatnya yang kedua. Ditulis begini, saudaraku, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, mana yang baik, mana yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, nasihat firman Tuhan ini jelas, Tuhan mengajarkan bahwa untuk mengontrol emosi dalam diri kita, jangan seperti dunia ini. Lalu bagaimana? Pertanyaannya, kita kan masih di dalam dunia. Oke, tentu. Tetapi di dalam kebenaran firman Tuhan, bahwa dunia ini identik dengan dosa, dengan kekerasan, dengan kegelapan, saudaraku. Lalu seperti apa? Nah, tentu jawabannya adalah serupa seperti Yesus. Ya, artinya kita memiliki karakter seperti Yesus. Sehingga saat emosi itu muncul, saudaraku, bukan yang negatif yang keluar, tetapi yang positif. Sehingga nama Tuhan yang dipermuliakan. Haleluya.
Itu yang pertama. Sekarang yang kedua, saudaraku. Yang kedua adalah janganlah engkau tidak berakal. Kita bisa lihat ayatnya, saudaraku, di dalam kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur 32 ayatnya yang ke-9. Ditulis begini, janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya, saudaraku, harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak demikian, ia tidak akan mendekati engkau. Ini hal yang kedua, saudaraku. Nasihat firman Tuhan berkata, jangan engkau tidak berakal seperti kuda atau bagal. Bagal itu, saudaraku, adalah sejenis kuda, tapi dia adalah hasil perkawinan silang antara kuda betina dan keledai jantan, sehingga menghasilkan bagal. Nah, nasihat firman Tuhan berkata jangan seperti kuda atau bagal itu. Namun tentu bukan maksudnya saudara seperti kuda itu, bukan. Tetapi saudara dan saya adalah manusia, makhluk ciptaan Tuhan yang diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Tentu memiliki hati, akal dan pikiran yang diberikan Tuhan. Dan tentu harus diisi dengan firman Tuhan supaya tidak seperti kuda atau bagal ini. Sehingga dapat mengontrol emosi. Saat emosi muncul, saudaraku, dapat terkontrol karena tidak seperti bagal yang tidak berakal, namun kita memiliki firman Tuhan sehingga emosi muncul dapat terkontrol. Haleluya. Dan yang ketiga, saudaraku, agar dapat mengontrol emosi dalam diri kita adalah biarlah hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Kita bisa lihat ayatnya, saudaraku, di dalam kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Yakobus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ketiga. Dituliskan, kita mengenakan kekang pada kuda sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya, saudaraku. Nah, tentu lagi-lagi perumpamaannya adalah seperti kuda. Kuda itu dipasang kekang di mulutnya agar tubuhnya dapat dikendalikan. Demikian juga manusia, saudaraku. Kita perlu kuasa Roh Kudus untuk mengekang kita, supaya kita terkendali oleh kuasa Roh Kudus, sehingga saat emosi itu muncul, saudaraku, bukan yang negatif, tetapi yang positif, sehingga nama Tuhan yang dipermuliakan. Haleluya. Saudaraku, itulah, saudaraku, kebenaran firman Tuhan. Jadi kesimpulannya, saudaraku, mengontrol emosi yang ada di dalam diri kita. Yang pertama adalah jangan menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi biarlah serupa dengan Yesus, memiliki karakter Yesus. Dan yang kedua, saudaraku, biarlah akal pikiran kita ini dipenuhi dengan firman Tuhan. Dan hal yang ketiga, saudaraku, biarlah hidup kita ini dipimpin dengan kuasa Roh Kudus, dipegang oleh kuasa Roh Kudus, sehingga waktu emosi muncul, saudaraku, yang muncul bukan yang negatif tetapi yang positif, sehingga emosi itu dapat terkendali dan terkontrol. Sehingga ada pujian yang berkata, peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari, ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam hidup ini, saudaraku, memang kita perlu pimpinan kuasa Roh Kudus untuk mengontrol hidup kita, agar saat emosi itu muncul bukan yang negatif tetapi yang positif, sehingga nama Tuhan yang dipermuliakan. Haleluya, saudaraku. Demikian, saudaraku, renungan singkat kali ini kiranya dapat memberkati saudara sekalian. Mari, saudara, kita berdoa.
Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan, karena kebenaran firman-Mu. Sekalipun setiap hari hidup kami dilingkupi dengan emosi, namun kami tetap dipimpin oleh firman-Mu. Sehingga hidup kami senantiasa tidak serupa dengan dunia ini, tetapi serupa dengan karakter Yesus. Dan akal pikiran kami dipenuhi dengan firman Tuhan, dan hidup kami dipimpin dan dipegang oleh kuasa Roh Kudus, sehingga saat emosi muncul itu terkontrol, tidak yang negatif tetapi yang positif yang muncul, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Segala puji, hormat, kemuliaan dan kuasa kami kembalikan kepada Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku, demikian renungan singkat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.